Salam saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Allah mendekap dalam kehadirannya. Mazmur 22 ayat 20 menuliskan, Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Dan Injil Lukas 5 ayat 17 berkata, kuasa Tuhan menyertai dia, Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Philip Yancey dalam bukunya menulis, di manakah Allah saat aku sakit? Menulis sesuatu yang sangat mendalam. Allah tidak selalu menjawab penderitaan dengan keajaiban, tetapi dengan kehadirannya yang setia di tengah-tengah umat. Seringkali, saat kita sedang bergumul dengan masalah yang berat, kita datang kepada Tuhan dengan satu harapan. Semoga ada mukjizat spektakuler yang bisa menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Namun, seringkali Tuhan memilih cara yang berbeda, cara yang lebih dalam dan melampaui pemahaman kita. Dia memilih untuk hadir. Dia mendampingi dan menyertai kita, memberikan ketenangan di tengah badai kehidupan. Mungkin kita berpikir, apa gunanya kehadiran Tuhan jika masalahnya tidak hilang? Perasaan akan kehadirannya memang tidak akan membuat pergumulan kita lenyap secara instan. Tetapi, kehadiran itulah yang sanggup memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan harapan baru untuk bisa melewati semuanya dengan iman yang teguh. Ini sama seperti yang dialami oleh pemazmur. Dalam Mazmur 22, kita bisa merasakan jeritan jiwanya yang sedang bergumul dalam ketakutan karena ancaman musuh. Ia sadar betul akan keterbatasan dan kerapuhannya. Namun, di tengah semua itu, imannya tidak goyah. Ia tetap datang berseru dan memohon kekuatan serta pertolongan dari Allah. Pemazmur memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang dekat, yang selalu menyertainya, bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Kehadiran Allah yang tidak pernah berpaling dari umatnya ini menjadi sangat nyata dalam diri Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dari kisah-kisah di Injil. Salah satunya seperti yang tertulis dalam Lukas ke-5, Yesus dalam kuasa Allah berkenan melawat, peduli, bahkan mengadakan banyak mukjizat yang membawa kelegaan bagi banyak orang. Ini menunjukkan bahwa Allah kita itu dekat dan sangat memperhatikan keadaan kita. Dia bukan hanya menghibur, tetapi juga memiliki kuasa untuk mengubah keadaan. Dia berkenan memulihkan dan meneguhkan jiwa kita yang lemah. Saudaraku, melalui firman hari ini, Allah ingin berbicara kepada kita bahwa kehadirannya jauh lebih berharga daripada sekadar kemudahan hidup. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran yang keliru. Kita berpikir kalau sudah menjadi pengikut Tuhan, hidup kita pasti akan bebas dari masalah. Padahal, seringkali serangkaian persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita justru menjadi sarana baginya untuk menyatakan kehadirannya secara nyata. Justru di dalam pergumulanlah kita akan dimampukan untuk merasakan sosok Allah yang paling dekat. Di sanalah kita belajar untuk bergantung penuh padanya. Persoalan hidup mengajarkan kita untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tetapi untuk berserah sepenuhnya pada kasih Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi, hal yang terpenting bukanlah seberapa cepat masalah kita selesai, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar mengenali dan menghargai kehadiran Tuhan di setiap langkah perjuangan kita. Jika kita bisa memiliki cara pandang yang seperti ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Iman kita pun akan bertumbuh semakin dewasa, sehingga kita mampu mengalami Tuhan yang selalu mendekap kita erat dalam cintanya yang tak terbatas. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Saat kami merasa lemah dan putus asa, ingatkan kami bahwa Engkau ada di sana, menyertai kami. Biarlah dekapan cinta-Mu yang hangat senantiasa meneguhkan iman kami, agar kami mampu terus berjalan dalam pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.